Salam jumpa. Pada video kali ini saya akan melakukan aksi nyata tentang refleksi bersama rekan guru tentang profil pendidikan. Saya, Doni Mangatur Raja Gugup, Kepala SMP Negeri 4 Seilepan. Sebelum kita mulai, mari pastikan memahami dulu perbedaan antara profil pendidikan, rapor pendidikan, dan platform rapor pendidikan. Meskipun namanya sekilas mirip, namun ketiganya memiliki perbedaan yang signifikan. Profil pendidikan adalah laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil dari evaluasi sistem pendidikan yang digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan rapor pendidikan. Rapor pendidikan adalah indikator terpilih dari profil pendidikan yang merefleksikan prioritas Kemendikbudristek yang digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan. Rapor pendidikan diperoleh dari perbandingan nilai indikator antar tahun akan ditampilkan mulai tahun 2023. Platform rapor pendidikan adalah aplikasi berbasis web yang menampilkan informasi profil pendidikan dan rapor pendidikan. Platform rapor pendidikan dapat diakses oleh pengguna yang memiliki akun belajar sesuai dengan kewenangannya. Data yang digunakan menyusun profil pendidikan ini berasal dari berbagai data yang dikumpulkan secara terintegrasi. Diterbitkan tiap tahun untuk evaluasi diri. Sumber data berasal dari asesmen nasional, yaitu AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar, Dapodik, data pendidikan Kemenang, platform digital guru dan kepala sekolah, tracer study SMK, data GTK, BPS atau Badan Pusat Statistik, dan lain-lain. Data tersebut dikumpulkan dan dianalisis secara terintegrasi guna menghasilkan laporan evaluasi platform rapor pendidikan berupa profil, yaitu profil satuan pendidikan dan profil pendidikan daerah. Selanjutnya menjadi rapor satuan pendidikan dan rapor pendidikan daerah. Data yang dihasilkan tersebut dapat digunakan untuk evaluasi diri internal dan evaluasi eksternal. Platform rapor pendidikan dapat digunakan sebagai referensi utama dalam analisis, perencanaan, dan tindak lanjut untuk peningkatan kualitas pendidikan. Platform yang satu-satunya untuk melihat hasil asesmen nasional. Sumber data yang objektif dan andal di mana laporan disajikan secara otomatis dan terintegrasi. Instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, baik untuk evaluasi internal maupun eksternal. Alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar, output. Platform penyajian data yang terpusat. Satuan pendidikan tidak perlu menggunakan beragam aplikasi sehingga diharapkan dapat meringankan beban administrasi. Kerangka penilaian terdiri dari 5 dimensi, yang merefleksikan 8 standar nasional pendidikan atau SNP dan dikelompokkan dalam area output, proses, dan input. Profil pendidikan terdiri dari indikator yang merefleksikan 8 standar nasional pendidikan dan mencakup area yang berkaitan dengan output, proses, dan input pembelajaran. Output standar kompetensi lulusan yang termasuk pada dimensi A, yaitu mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik. Proses standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan termasuk ke dalam dimensi D, yaitu mutu dan relevansi pembelajaran, serta dimensi E, yaitu pengelolaan satuan pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Input standar GTK, standar pembiayaan, standar SAPRAS termasuk pada dimensi C, yaitu kompetensi dan kinerja GTK, serta dimensi E, yaitu pengelolaan satuan pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Profil pendidikan terdiri dari beberapa dimensi yang mewakili standar nasional pendidikan. Tiap dimensi tersebut terdiri dari beberapa indikator level 1. Indikator level 1 ini merupakan indikator yang lebih spesifik yang diperlukan untuk mengukur kualitas pendidikan dalam suatu dimensi tertentu. Setiap indikator level 1 ini juga terdiri dari beberapa indikator level 2. Indikator level 2 ini adalah indikator yang lebih rinci, yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan dari sudut pandang yang lebih spesifik dari indikator level 1. Beberapa indikator level 2 juga memiliki indikator level 3, yang merupakan indikator yang lebih detail, yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan dari sudut pandang yang lebih spesifik dari indikator level 2. Namun, beberapa indikator level 2 tidak memiliki indikator level 3 dan beberapa indikator level 1 juga tidak memiliki indikator level 2. Ini merupakan konsep hierarki indikator yang digunakan dalam profil pendidikan. Indikator level 1, 2, dan 3 digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan secara keseluruhan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Profil pendidikan adalah alat bantu bagi satuan pendidikan dan
Dinas Pendidikan untuk terus bersama memperbaiki layanan pendidikan dengan perencanaan berbasis data. Profil Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data atau PBD adalah perangkat dan cara untuk mengidentifikasi, mencari permasalahan, merefleksi, menemukan akar masalah, benahi, menentukan program dan kegiatan untuk menyelesaikan akar masalah. Profil Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data atau PBD bukanlah perangkat dan cara untuk menghukum dan mencari siapa yang salah. Memeningkatkan satuan pendidikan dan daerah. Membandingkan pencapaian. Menjadi tambahan beban dokumen administrasi yang tidak bermakna. Indikator di dalam profil pendidikan saling terkait satu sama lain. Memiliki hubungan sebab akibat untuk memudahkan mengidentifikasi masalah dan akar masalah. Indikator dalam profil pendidikan memiliki keterkaitan satu sama lain, yang berarti bahwa satu indikator dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh indikator lain. Hal ini dapat memudahkan dalam mengidentifikasi masalah dan menemukan akar masalah, karena satu indikator yang rendah atau buruk dapat menunjukkan masalah yang mendasar dalam indikator lain yang terkait. Contohnya, jika indikator tingkat kelulusan rendah, ini dapat menunjukkan permasalahan dalam pembelajaran atau metode pengajaran, atau masalah dalam penerimaan dan pengembangan guru. Dengan memahami hubungan sebab akibat antara indikator, dapat memudahkan dalam menentukan program dan kegiatan untuk mengatasi masalah yang mendasar. Terdapat 5 indikator prioritas satuan pendidikan dasar menengah yang perlu dibenahi terlebih dahulu. Indikator-indikator yang dianggap penting ini dibenahi terlebih dahulu oleh satuan pendidikan. Hal ini dikarenakan indikator tersebut dapat mempengaruhi kinerja dan hasil belajar siswa secara keseluruhan. Dengan menyelesaikan masalah yang terkait dengan indikator tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan, satuan pendidikan perlu memberikan perhatian yang lebih pada indikator-indikator tersebut. Prioritas pertama, yaitu kemampuan literasi. Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Prioritas kedua, yaitu kemampuan numerasi. Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Prioritas ketiga, yaitu indeks karakter. Tingkat karakter pelajar Pancasila yang bersifat holistik mencakup komponen pengetahuan, afektif, keterampilan dan perwujudan dalam perilaku. Prioritas keempat, yaitu iklim keamanan sekolah. Tingkat rasa aman dan kenyamanan murid dari hal rasa aman di sekolah, perundungan hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan sekolah. Sebab iklim keamanan berdampak pada kualitas pembelajaran. Prioritas kelima, yaitu iklim kebinekaan. Ini menyangkut bagaimana lingkungan sekolah menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas maupun latar belakang sosial budaya, dan mengenai komitmen kebangsaan. Berikut hasil file unduhan rapor pendidikan, yang terdiri dari seluruh data indikator, nilai, capaian, perbandingan, dan definisi dari indikator dan capaian pada SMP Negeri 4 Seilepan. Dari hasil file unduhan rapor pendidikan, dapat dilihat bahwa SMP Negeri 4 Seilepan memperoleh capaian yang cukup baik pada beberapa indikator layanan. Indikator tersebut diantaranya adalah iklim keamanan sekolah yang dinyatakan aman dan iklim kebinekaan yaitu membudaya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh sekolah, seperti menerapkan kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022 hingga 2023, dan pelaksanaan upacara sekolah dengan menggunakan pakaian adat pada hari-hari besar tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya untuk meningkatkan iklim keamanan dan menghormati perbedaan budaya di sekolah. Kepala sekolah dan guru telah melakukan aksi nyata untuk menyelesaikan pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Di antaranya telah mendapatkan sertifikat dari pelatihan tersebut dan sekolah juga telah melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Indikator layanan yang memperoleh capaian yang belum baik adalah kemampuan literasi, dengan nilai capaian masih di bawah kompetensi minimum. Berikut tabel lengkap pada kemampuan literasi. Kemampuan numerasi juga masih di bawah kompetensi minimum. Berikut tabel lengkap pada kemampuan numerasi.
dan capaian indeks karakter masih perlu untuk dikembangkan. Tabel capaian pada indeks karakter. Lingkungan sekolah yang terletak di daerah perkebunan terkendala dengan jangkauan jaringan internet yang diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran. Namun meski demikian, sekolah tetap berusaha untuk berbuat terbaik dengan melibatkan berbagai pihak guna mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Pelibatan orang tua siswa, komite sekolah, guru, dan siswa dalam merancang dan memutuskan visi dan misi sekolah. Menciptakan lingkungan belajar kaya teks. Untuk lingkungan sekolah, yang dipenuhi dengan teks-teks pengetahuan. Untuk membantu siswa berliterasi di lingkungan sekolah. Keterbatasan anggaran untuk menyelesaikan pekerjaan lingkungan belajar kaya teks. Cara mengatasinya dengan mengerjakan sendiri dibantu oleh rekan-rekan guru lainnya. Dengan adanya lingkungan kaya teks diharapkan dapat membantu peserta didik dan seluruh guru termotivasi untuk membuat hal yang sama di ruangan kelasnya masing-masing. Sekolah berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh siswa. Dapat dilihat dari dokumentasi berikut ini. Dengan adanya rapor pendidikan, sekolah sangat terbantu dalam mengidentifikasi, refleksi serta rencana pembenahan indikator yang perlu dibenahi dan ditingkatkan lagi. Berikut catatan refleksi bersama guru di SMP Negeri 4 Seilepan. Dan berikut dokumentasi saat refleksi bersama guru di SMP Negeri 4 Seilepan. Dokumentasi ini adalah bukti aksi nyata saya bersama Bapak Ibu guru di SMP Negeri 4 Seilepan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Semoga menginspirasi Bapak Ibu guru. Terima kasih telah berkunjung ke channel saya. Terima kasih, sampai jumpa pada aksi nyata berikutnya pada modul yang berbeda.